Cek 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 cek. Yo, WhatsApp, selamat datang di channel ini ya. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi selamat datang yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bercerita dan semoga cerita yang dibawakan dan visual dari gambar ini bisa kayak sedikit ngehibur teman-teman semua ya. Jadi kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah yang menurut gue sangat menarik gitu ya. Di mana ini adalah sebuah kisah percintaan yang singkat dan tragis gitu dari seorang basis Sex Pistol yang bernama Sid Vicious dan kekasihnya Nancy Spungen. Jadi pada tanggal 12 Oktober 1978 jam 7.30 pagi, para penghuni Hotel Chelsea di Manhattan dikejutkan oleh suara jeritan di salah satu kamar hotel tersebut. Dan tentu aja itu jadi hal yang gak lazim terjadi di sebuah hotel ya enggak sih? Karena ya itu karena hotel gitu kan, bukan rumah hantu. Dan hal itu membuat pengunjung yang lain pun kayak bertanya-tanya gitu, apa yang sebenarnya terjadi di kamar nomor 100 gitu kan. Dan setelahnya sekitar jam 11 siang gitu ya, meja resepsionis menerima panggilan tentang sesuatu yang udah terjadi di kamar nomor 100 gitu. Dan salah satu pelayan langsung menuju kamar yang dimaksud gitu kan. Dan setibanya si pelayan di kamar itu, petugas hotel tuh kayak nemuin Nancy Spungen yang mengenakan pakaian dalam tergeletak di lantai kamar mandi berlumuran darah yang disebabkan oleh luka tusuk pisau di perutnya. Sedangkan kekasihnya Sid Vicious terlihat kebingungan tengah mondar-mandir di koridor hotel. Si Sid ini kelihatan sedih dan bingung gitu. Ya bagaimana bisa si Sid ini ngebunuh cewek yang paling ia cintai gitu. Dan setelahnya dia mengakui perbuatannya di depan polisi gitu. Tapi nggak lama kemudian dia labil gitu kan. Akhirnya dia menarik kembali apa yang udah dia katakan gitu. Dan dia bersikeras kalau misalkan dia tidak ingat apapun tentang kejadian malam itu. Jadi sebelum lanjut ceritanya ada baiknya lu klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah gitu kan. Karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini tuh makin terus berkembang gitu. Dan membuat kita semakin semangat untuk memberikan hal-hal yang lebih informatif lagi ke depannya. Jadi daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi siapakah Nancy Spungen ini? Nancy ini adalah seorang gadis muda yang cantik berusia 20 tahun saat kematian tragis menjemputnya. Jadi si Nancy ini dilahirkan dengan nama Nancy Laura Spungen pada 27 Februari 1958 di University of Pennsylvania Hospital dari pasangan Franklin dan Deborah Spungen. Dia terlahir dengan sianosis parah dan hampir meninggal karena kekurangan oksigen setelah tersedak tali pusar selama proses persalinan. Tapi biarpun si Nancy ini tersedak tali pusar selama proses persalinan, Nancy ini tidak menderita kerusakan otak ataupun yang lainnya gitu. Jadi si Nancy ini diperbolehkan dibawa pulang dari rumah sakit setelah 8 hari dilahirkan. Dan The Spungen adalah keluarga kelas menengah Yahudi yang tinggal di Lower Moreland Township, pinggiran kota Philadelphia. Nah, si ayahnya ini adalah seorang penjual keliling dan ibunya memiliki sebuah toko makanan organik bernama The Earth Shop di Jenkintown, Pennsylvania. Nancy kecil ini adalah bayi yang sangat random gitu. Jadi si Nancy ini sering banget ya kayak nangis, ngamuk gitu. Parahnya pada usia 3 bulan, si Nancy ini dikasih resep dokter yaitu barbiturate cair, tapi perilakunya ini yang keras kayak terus berkelanjutan gitu. Dan pernah kayak dalam satu wawancara ibunya pernah bilang kalau si Nancy ini kerjaannya setiap hari itu cuman kayak nangis sama teriak doang gitu, nggak ada lagi. Dan biarpun begitu, saat berumur 5 tahun si Nancy ini mampu ngelewatin tes IQ dengan nilai superior gitu. Jadi si Nancy ini diizinkan untuk melewati kelas 3. Meskipun si Nancy ini unggul secara akademis, tapi si Nancy ini kasihannya dia cuma kayak punya beberapa teman gitu selama masa sekolah dasarnya gitu kan. Dan jeleknya lagi, si Nancy ini adalah anak yang temperamental gitu, yang kayak dia suka melakukan kekerasan gitu terhadap adik perempuannya yang bernama Susan gitu. Tapi dia tidak melakukan hal yang sama kepada adik lelakinya gitu yang bernama David. Entah gue nggak tahu kenapa, apa mungkin si Nancy ini punya kayak masalah persamaan gender, gue nggak tahu gitu ya. Dan si Nancy juga pernah diduga mengancam akan membunuh pengasuh bayinya gitu dengan gunting dan berusaha untuk memukul psikiaternya yang telah menuduhnya caper. Entah si Nancy ini caper ke siapa gitu kan, nggak jelas. Pada usia 11 tahun, si Nancy ini dikeluarin dari sekolah umum ketika dia absen dari kelas selama lebih dari 2 minggu. Nah, karena kelakuan yang random ini, orang tuanya si Nancy ini mendaftarkannya di sekolah Devereux Glen Home, Connecticut dan SMA Devereux Manor, Pennsylvania. Pada Januari 1972, dia melarikan diri dari Devereux Manor dan mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya dengan gunting. Ketika dia berusia 15 tahun, psikiaternya mendiagnosis si Nancy ini menderita skizofrenia yang sangat parah gitu kan. Dan setelah lulus dari SMA, Nancy melanjutkan kuliahnya di University of Colorado Boulder pada usia 16 tahun.
Tapi 5 bulan memasuki tahun pertamanya, si Nancy ini ditangkap gitu karena dia bokul ganja cuy, dari petugas polisi yang sedang menyamar gitu kan. Dan dia juga pernah ditangkap karena menyimpan barang curian di kamar asramanya gitu, di Universitas Colorado. Dan sejak saat itu Universitas Colorado memutuskan untuk ngeluarin si Nancy ini gitu. Dan dia juga pernah dipecat dari pekerjaan pertamanya, dan lucunya dia dipecat pas hari pertama dia kerja gitu. Nah, dari situ si Nancy ini kayak mulai membiayai dirinya sendiri dengan mencuri dan jadi ED narkoboy cuy. Yoi. Dan Nancy ini meninggalkan rumahnya pada usia 17 tahun gitu dan pindah ke New York City, di mana si Nancy ini kerja sebagai penari telanjang dan pelacur. Dia seorang grupis yang mengikuti band-band kayak Aerosmith, Band Company, The New York Dolls, dan Ramones. Dan pada tahun 1977, si Nancy ini pergi ke London. Entah apa mungkin untuk mengincar Jerry Nolan dari New York Doll dan Johnny Thunder and the Heartbreaker. Tetapi justru si Nancy ini malah ketemunya dengan Sex Pistol gitu. Nah, sang vokalis yang bernama Johnny Rotten sama sekali tidak tertarik pada si Nancy ini. Jadi akhirnya si Nancy ini berpindah haluan ke basisnya Sex Pistol, yaitu Sid Vicious gitu. Dan singkat cerita pasangan itu segera jatuh cinta. Dan siapakah Sid Vicious? Jadi Vicious ini lahir dengan nama Simon John Ritchie pada 10 Mei 1957 di Lewisham dari pasangan John dan Anna Ritchie. Ibu Sid Vicious ini drop out dari sekolah dan bergabung dengan Angkatan Darat Inggris, di mana si ibunya ini bertemu dengan ayahnya si Sid gitu kan, yang merupakan penjaga istana di Buckingham dan pemain trombon semi profesional di panggung jazz London. Dan tak lama setelah kelahiran Sid dan ibunya ini pindah ke Ibiza, di mana mereka berharap bisa berkumpul dengan ayahnya yang direncanakan akan mendukung mereka secara finansial saat itu. Tapi ternyata kiriman uang pertama yang ditunggu-tunggu itu nggak pernah datang, membuat si Anne ini sadar gitu kalau misalkan emang dukungan finansial ini nggak bakal pernah datang. Dan dari situ kemudian Anne menikah dengan Christopher Beverley pada tahun 1965 sebelum kemudian membangun rumah di Kent. Namun sayang gitu ya, Christopher Beverley ini meninggal 6 bulan kemudian gitu karena dia sakit kanker. Dan awal mula pertemuan Sid dan Nancy, jadi pada bulan Februari 1977, Sid mendapat kesempatan besar ketika si Sid ini diminta untuk menggantikan Glenn Matlock sebagai basis Sex Pistol. Ya meskipun si Sid ini sama sekali nggak tahu apa-apa tentang main bass. Dan tak lama kemudian si Nancy ini tiba di London sebagai grupi dari anak-anak punk New York. Jadi dia ini punya karakter yang liar, yang ngejengkelin gitu, dan tidak disukai banyak orang. Bisa dibilang si Nancy ini adalah seorang public enemy. Nah, jikapun si Nancy ini diterima di lingkungan para musisi, itu karena kemampuan si Nancy ini ngedapetin heroin gitu. Jadi dia kayak jadi calon narkoboy cuy. Nah, setelah itu akhirnya si Nancy segera ngincar pentolan Sex Pistol yang bernama Johnny Rotten. Namun seperti yang tadi gue bilang bahwa si Johnny Rotten ini tidak tertarik sama si Nancy sama sekali gitu kan. Nah, dari situ akhirnya si Nancy pun segera mengalihkan perhatiannya ke Sid Vicious. Dan fotografer Ellen Polk pun pernah bilang gitu kalau misalkan si Nancy ini benar-benar orang yang jujur dalam hal pernarkobaan gitu. Jadi si Nancy ini ngebeliin narkoba untuk band-band yang dia ikutin gitu, di tahun 70-an. Ellen Polk pun kayak pernah bilang, jadi untuk menjadi grup itu lo harus tinggi, kurus, dan memiliki pakaian yang modis gitu. Dan kemudian nih datang nih si Nancy, dan dia tidak berusaha untuk menjadi imut atau menarik. Dan si Nancy ini juga enggak ngasih tahu orang-orang kalau misalkan dia adalah model atau penari. Si Nancy ini memiliki rambut coklat yang berantakan dan dia sedikit kelebihan berat badan gitu kan. Bisa dibilang kayak sedikit gemuk lah ya. Dan si Nancy ini selalu bilang ya emang gue pelacur dan gue nggak peduli gitu kan. Nah, dari situ Sid Vicious itu nganggep sikap kasar Nancy ini kayak jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi ketika keduanya ketemu pada tahun 1976, si Sid ini langsung jatuh cinta pada si Nancy meskipun reputasinya sebagai pecandu dan pembuat onar. Dan sejak saat itu keduanya ini udah nggak bisa dipisahin gitu kan. Pokoknya udah kayak dilem Korea gitu, sulit banget. Dan manajer Sex Pistol, Malcolm McLaren pun kayak pernah bilang kalau misalkan si Nancy ini mengajarkan Sid semua tentang seks dan narkoba dan gaya hidup seorang rocker New York. Bahkan sebelum ketemu si Nancy Spungen, sebenarnya Sid Vicious ini sudah berantakan gitu. Dan Sex Pistol pun kayak nggak malu untuk ngasih tahu kalau misalkan kecanduannya si Sid ini udah ngehambat kemajuan band gitu kan, dan bahkan mengganggu beberapa pertunjukan mereka. Hubungannya dengan Nancy makin memperburuk masalah. Jadi si Nancy ini pada umumnya nggak disukai oleh lingkungannya gitu. Jadi pada satu waktu, Sex Pistol berhasil ngebuat si Nancy ini di-band dari tur Amerika mereka pada Januari 1978. Tapi hal tersebut justru membuat Sid berperilaku tidak menentu. Pada satu titik,
ia memukul salah satu kepala penggemar dengan bassnya di Dallas. Dan Nancy pun bukan hanya nggak disukai oleh teman-teman band Sid gitu ya, tapi beberapa band lainnya pun kayak nggak suka sama si Nancy ini. Dan Nancy pun udah jelas tidak disukai oleh para wanita juga gitu kan. Dan si Nancy pun mendapat julukan gitu, Nancy yang memuakan. Bahkan ibu artis Liv Tyler pun yang bernama Bebe Buell juga sempat bilang ke Jerry Nolan, kalau misalkan si Nancy ini mencoba untuk cari gue nih, lu jangan kasih tahu gue tinggal di mana gitu. Jadi kasarnya kayak gitu ya. Dan Sex Pistols pun membubarkan tur US mereka setelah penampilan buruk di Winterland Ballroom San Francisco pada 14 Januari. Di mana saat itu Sid Vicious overdosis metadon dan dilarikan ke rumah sakit di Queens, New York. Nah, setelah sembuh, setelah si Sid ini kembali pulih, akhirnya si Sid dan Nancy ini kembali bersatu deh. Dan keduanya kemudian terbang ke Paris untuk memfilmkan dokumentari grup mereka, yaitu Sex Pistols The Great Rock and Roll Swindle. Dan suasana pun kembali kacau gitu, dimana Sid lebih memilih ngedrag gitu di kamar hotelnya daripada bergabung dengan produksi. Nah, bahkan ketika Sid bisa meninggalkan kamarnya untuk syuting, ini ada aja nih ulah si Nancy ini supaya si Sid ini nggak ninggalin dia di hotel gitu kan. Sang sutradara Julian Temple ini pernah bilang kalau misalkan dia ingat pada suatu hari si Nancy ini memotong pergelangan tangannya sendiri gitu. Dan darah pun membanjiri tempat tidur dan dia memalsukan upaya bunuh diri untuk membuat Sid merasa bahwa dia tidak boleh meninggalkannya. Bahkan selama beberapa jam untuk melakukan syuting apapun. Nah, meskipun keduanya ini dipenuhi gelora cinta, tapi hubungan mereka itu tidak luput dari kekerasan. Di satu waktu, si Sid ini begitu menyayangi si Nancy gitu. Tapi di lain waktu, si Sid juga kerap menganiayanya gitu kan. Bahkan Sid pernah ditangkap karena telah memukul Nancy di kamar hotel. Dan ibu si Nancy juga pernah bersaksi kalau misalkan di salah satu percakapan telepon terakhir dengan si Nancy, ibunya si Nancy ini tahu kalau misalkan si Sid ini cukup sering mukulin si Nancy. Dan Sid juga diduga pernah memberitahu Johnny Rotten bahwa ia pernah menyaksikan Nancy berhubungan seks dengan orang asing demi uang gitu. Ya nggak aneh sih, maksudnya latar belakang dia adalah seorang penari telanjang dan pelacur, jadi nggak aneh sih kalau biarpun dia berpacaran dengan Sid Vicious tapi dia masih sering kayak berhubungan badan dengan cowok lain, ya nggak aneh sih, apalagi dengan gaya hidupnya yang seperti itu gitu kan. Dan tinggal di Hotel Chelsea. Jadi pada bulan Agustus di tahun yang sama, Sid Vicious dan Nancy Spungen pindah ke Hotel Chelsea yang terkenal di kalangan seniman dan musisi. Jadi tokoh-tokoh seperti Bob Dylan, Janis Joplin, Iggy Pop, dan Jimi Hendrix semuanya menyebutnya rumah persinggahan. Dan mereka menempati kamar nomor 100 dan terdaftar sebagai Tuan dan Nyonya John Simon Ritchie, nama asli dari Sid Vicious. Dan selama 2 bulan, hotel yang terkenal itu adalah tempat persembunyian bagi pasangan itu. Tempat bagi keduanya untuk menggunakan narkoba dan melarikan diri dari dunia yang mereka lakukan selama berhari-hari dan kadang-kadang berminggu-minggu pada satu waktu. Nah, teman-teman mereka tentunya khawatir gitu, takut kalau kecanduan narkoba mereka pada akhirnya akan mencelakakan diri mereka sendiri. Nah, disinilah jadi tragedi kamar nomor 100. Pada malam 11 Oktober, beberapa teman Sid berada di kamar nomor 100 tempat pasangan itu tinggal dan mereka menyaksikan sang basis mengambil banyak banget narkoba gitu pada malam itu. Jadi beberapa saksi yang datang ke kamar si Sid ngelihat kalau misalkan si Sid ini ngambil 30 tablet Twinal gitu. Dosis yang jauh lebih besar dari barbiturate yang mampu diterima tubuh manusia. Dan di satu titik dapat menyebabkan siapa saja menjadi tidak sadar selama berjam-jam dan itulah yang terjadi. Sid tetap dalam keadaan tak sadarkan diri di saat jam-jam dini hari. Dan itu ditulis di bukunya Cheryl Tippins yang berjudul Inside the Dream Palace, The Life and Times of New York's Legendary Chelsea Hotel. Sekitar jam 2.30 pagi, Nancy meminta Dialudid yang merupakan obat penghilang rasa sakit opioid kepada Rocket Red Glare. Jadi Rocket Red Glare ini adalah seorang pengawal dan juga pengedar narkoba untuk si Sid. Pada pagi hari 12 Oktober 1978, Sid mengaku telah tersadar dari keadaan mabuknya dan ia terkejut karena menemukan Nancy Spungen telah meninggal dunia di lantai kamar mandi di kamar mereka di Chelsea Hotel di Manhattan, New York. Dia segera menghubungi resepsionis sekitar pukul 11 pagi untuk meminta bantuan. Nah, si Nancy, pacarnya ini, menderita luka tusuk di perutnya dan tampaknya telah mati kehabisan darah. Nancy telah tewas di lantai kamar mandi dengan luka tusukan sedalam 1 inci ke perut. Jika saat itu dia mendapat pertolongan, si Nancy ini mungkin aja bisa selamat gitu. Tapi sebaliknya, Nancy mati karena kehabisan darah. Ia tewas di usia 20 tahun dan kondisi jasad Nancy ini memburuk gitu. Biarpun usianya masih muda, tapi tubuhnya mulai membusuk hanya 7 jam setelah kematiannya sebagai akibat dari penggunaan narkoba. Dan Sid Vicious pun ditangkap dan didakwa karena telah melakukan pembunuhan. Dia bilang gitu, aku menikamnya tetapi aku tidak bermaksud untuk membunuhnya. Dan kemudian ia menarik kembali kata-katanya dan mengatakan kalau dia tidak ingat bagaimana pisau itu bisa berakhir di perut si Nancy. Awalnya beberapa sumber melaporkan bahwa dia mengaku melakukan kejahatan
kejahatan itu. Itulah sebabnya polisi tidak mencurigai siapapun. Namun, setelah penangkapannya, Sid menarik kembali pernyataannya dengan mengatakan kalau dia dalam keadaan tertidur atau bisa dibilang tidak sadarkan diri ketika pembunuhan itu terjadi. Publik, termasuk teman dan keluarga Sid, percaya gitu dengan perkataan si Sid. Manajer Sid bilang kalau misalkan Nancy ini adalah cinta pertamanya dan satu-satunya cinta dalam hidupnya. Jadi si manajernya ini yakin kalau Sid ini tidak bersalah gitu. Dan pada 22 Oktober, 10 hari setelah kematian Nancy, Sid mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya dengan pecahan bola lampu. Jadi dia ini dirawat di rumah sakit Bellevue, di mana dia juga mencoba bunuh diri dengan melompat dari jendela sambil berteriak. Jadi dia berteriak kayak aku ingin selalu bersama si Nancy gitu. Namun digagalkan oleh staf rumah sakit, dan dalam sebuah wawancara November 1978, Sid bilang kalau kematian si Nancy ini dimaksudkan untuk terjadi. Dan si Nancy ini juga selalu bilang gitu kan kalau misalkan Nancy ini pengen mati sebelum usia 21 tahun. Dan sang ikon punk pun ditemukan tewas di kamarnya. Sid Vicious semakin tidak sanggup menghadapi kehilangan besar dalam hidupnya gitu. Setelah melakukan percobaan bunuh diri 2 kali hanya selang beberapa hari setelah kematian Nancy dan menghabiskan 2 bulan di penjara Rikers Island, akhirnya ia dibebaskan dengan jaminan sebesar 50.000 US dollar pada 1 Februari 1979. Dan dikabarkan juga kalau misalkan Mick Jagger yang telah menanggung biaya pengacara Sid. Tapi Jagger tidak mau mempublisitaskan hal tersebut gitu. Dan setelah itu, si Sid dan beberapa temannya ini malah merayakan kebebasannya dengan berpesta di Greenwich Village. Sid sebenarnya tengah menjalani program detoksifikasi selama ia di penjara Rikers Island. Tapi malam itu, seorang teman Sid, fotografer Inggris Peter Kodik, mengantarkan heroin ke si Sid gitu kan. Dan pada pagi hari 2 Februari 1979, ibunya Anne Beverly menemukan ikon punk itu tewas karena overdosis. Dan karena kematian si Sid Vicious, kasus pembunuhan Nancy Spungen pun ditutup. Tersangka utama mereka sudah nggak ada gitu, udah meninggal. Dan bagi mereka, tampaknya tidak ada gunanya mengejar kasus ini lebih lanjut. Dan beberapa teori yang beredar kalau misalkan kematian Nancy Spungen ini adalah bunuh diri ganda yang gagal. Dan mungkin aja antara Sid dan Nancy memang kayak udah ngerencanain buat ngelakuin bunuh diri bareng-bareng gitu. Namun tidak berjalan seperti yang seharusnya. Dan sementara yang lain bilang kalau misalkan pengawal atau pengedar narkobanya si Sid ini yang bernama Rocket Red Glare yang telah membunuh Nancy. Dan sepanjang hidupnya Red Glare dengan yakin membantah keterlibatan dalam pembunuhan Nancy kepada pers hingga ia meninggal dunia pada tahun 2001. Namun 6 orang diyakini berada di kamar pasangan itu di Hotel Chelsea sebelum kematian Nancy, tetapi tidak ada yang pernah diinterogasi. Dan pasangan itu memang punya uang yang dikabarkan juga ikut hilang di malam itu. Dan apa bisa disebut dengan perampokan kan entahlah ya. Jadi mengapa si Sid pernah ngaku kalau mau bunuh Nancy? Dan menurut teman Sid Vicious yang bernama Ellen Polk tadi, jadi dia pernah bilang kalau misalkan saat itu mungkin Sid terbangun dan menyadari kalau dia, yaitu Nancy, udah meninggal gitu kan. Mungkin dia mengira kalau misalkan dialah yang ngelakuin gitu kan. Dan tidak ada teori yang diselidiki, dan hingga hari ini kasusnya masih belum terpecahkan. Dan satu lagi, skandal misterius yang menunjukkan betapa gelapnya kehidupan kelompok remaja saat itu. Dan sementara itu, dalam buku yang berjudul Please Kill Me, The Undercensored Oral History of Punk, yang ditulis oleh Leg McNeil dan Gillian McCain, seorang fotografer teman dekat Sid, Ellen Polk, bilang kalau tidak ada rumah pemakaman di New York yang bersedia mengadakan pemakaman atau penguburan untuk Sid karena reputasinya. Dan jasadnya akhirnya dikremasi di Garden State Crematory di New Jersey. Dan si Sid ingin sekali dimakamkan di samping Nancy, dan dia juga pernah nulis wasiat gitu kalau misalkan sesuai dengan wasiatnya Sid ingin dimakamkan berdampingan dengan Nancy Spungen, tapi Nancy adalah seorang Yahudi dan dimakamkan di pemakaman Yahudi di Pennsylvania, dan membuatnya sulit untuk melakukan penguburan antar agama. Ibu Sid Vicious, Anne Beverly, kemudian mengunjungi rumah keluarga Spungen di Philadelphia dan bertanya kepada ibu Nancy, yaitu Deborah Spungen, apakah dia bisa menyebarkan abu Sid di atas kuburan Nancy. Tapi jelas ya ibu si Nancy ini menolak permintaan ibunya si Sid. Dan Ellen Polk pun bilang kalau misalkan terlepas dari penolakan ibu Nancy, Jerry Only mengantarkan Anne, saudara perempuannya, dan 2 teman Sid ke pemakaman tempat Nancy dimakamkan. Di sanalah Anne Beverly menebarkan abu Sid di atas kuburan Nancy. Tak lama setelah kematian Sid Vicious, ibunya Anne Beverly mengklaim kalau misalkan Sid dan Nancy ini emang udah membuat perjanjian bunuh diri gitu. Bahwa kematian Sid Vicious bukanlah unsur ketidaksengajaan. Beverly mengklaim kalau misalkan setelah Sid dikremasi, ia menemukan catatan tulisan di tangan saku jaket kulit Sid yang berbunyi, "Kami memiliki perjanjian kematian dan aku harus menepatinya. Tolong kuburkan aku di samping kekasihku. Kuburkan aku dengan jaket kulit, celana jeans, dan sepatu bot sepeda motorku. Selamat tinggal." Dan Deborah Spungen pun ikut percaya dengan adanya
perjanjian bunuh diri antara putrinya dan Sid gitu. Dia sering bilang kalau Nancy terobsesi dengan kematiannya sendiri dan tidak akan terkejut jika Nancy merekayasa kematiannya. Jadi emang si Nancy ini udah pengen mati gitu. Jadi dia memancing Sid untuk menikamnya dengan meyakinkannya bahwa itu satu-satunya cara yang mungkin dia bisa lakukan untuk membuktikan cintanya pada Sid. Pada tahun 1996, Anne mengatakan kepada wartawan Alan G. Parker kalau dia sengaja memberikan dosis fatal heroin kepada Sid karena dia takut kembali lagi ke penjara dan merasa ragu akan pengacaranya. Meskipun pengacaranya meyakinkan dan akan membersihkan namanya. Dan Parker kemudian menyutradari filmnya sendiri yang berjudul Who Killed Nancy. Sementara teman satu bandnya ini dan sahabatnya John Lydon alias Johnny Rotten selalu merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Sid. Jadi ia memiliki perasaan bersalah yang luar biasa sepanjang hidupnya. Nancy Spungen adalah orang yang menjijikan dan mengerikan yang telah membunuh dirinya karena gaya hidupnya sendiri yang menyebabkan kehancuran dan kematian Sid dan seluruh kegagalan lainnya. Jadi si Johnny Rotten ini mencoba untuk membantu Sid melalui semua itu dan memiliki tanggung jawab tertentu karena si Johnny Rotten ini yang ngebawa si Sid ini ke Sex Pistol gitu. Dan dia juga berpikir kalau dia bisa menangani tekanan gitu. Tapi sayang dia tidak pernah bisa gitu. Jadi alasan orang menggunakan heroin ini adalah karena mereka tidak bisa menangani tekanan. Dan dia pun bilang kayak Sid yang malang itu kematiannya juga terjerat dalam misteri. Tapi itu udah bukan hal aneh ya. Kalau misalkan lu terlibat dalam narkoba dan hal-hal semacam itu, ya hal yang seperti itu tuh kayak pasti terjadi gitu kan. Kisah cinta nan tragis. Jadi Nancy dan Sid adalah pasangan nyentrik era punk 70-an yang memiliki kisah cinta singkat dan akhir yang tragis. Nancy adalah cinta pertamanya dan satu-satunya dalam hidupnya gitu. Namun sepertinya takdir telah mempertemukan dua jiwa yang sama-sama memiliki masa remaja yang suram untuk saling mencintai. Sid Vicious yang sepertinya telah ditakdirkan untuk masa-masa sulit yang dilahirkan dari seorang ibu hippie dan hidup dalam kemiskinan yang telah mengusir putranya ketika berusia 16 tahun. Dan sementara Nancy Spungen menjalani kehidupan remajanya sebagai pelacur dan pengedar narkoba. Keduanya telah dipertemukan meskipun tidak selalu dalam hal-hal baik. Pada akhirnya mereka berdua mati hanya dalam beberapa tahun sejak pertemuan mereka dan sesuai keinginannya si Nancy yang tidak ingin hidup hingga umur 21 tahun. Dan itulah kisah cinta singkat dan tragis dari seorang Sid Vicious basis Sex Pistol dengan kekasihnya Nancy Spungen gitu. Jadi pesannya sih pokoknya jauh-jauhi narkoba ya. Kalau misalkan kalian tidak mau berakhir seperti mereka gitu. Dan di sini gue tidak merasa pintar karena di sini pun gue hanya membacakan kembali apa yang udah gue baca sebenarnya. Pokoknya kalau misalkan lu suka dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, komennya juga bisa gitu kan karena diskusi itu sesuatu hal yang bagus gitu kan. Dan juga jangan lupa di-subscribe, dihidupin loncengnya karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang dan membuatku semakin semangat untuk memberikan hal-hal yang lebih informatif lagi ke depannya. Oke, thanks for watching. Ciao. Peace out.